Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mediani dengan NPM 201063117011 dari kelas 5C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video cara instalasi VirtualBox, Proxmox, dan juga Debian. Untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi VirtualBox dan cara membuat virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload VirtualBox-nya, kemudian buka program instalasi VirtualBox atau hasil unduhan, ini yaitu dengan klik kanan lalu Run as Administrator. Sini loading, kemudian kita pilih Next. Nah, untuk di sini itu pilih hard disk dengan ruang penyimpanan yang cukup, serta lokasi foldernya di sini penyimpanan untuk pemasangan VirtualBox. Di sini saya menyimpan di lokal C. Lalu next. Kemudian ini juga next. Lalu klik yes untuk penginstalan VirtualBox Network Interface. Kemudian install. Nah, di sini akan masuk ke proses instalasi. Setelah loading instalasi selesai, kemudian kita klik checklist ini, Start Oracle VM VirtualBox, lalu klik Finish. Nanti akan otomatis masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Ini sudah masuk ke VirtualBox-nya. Jadi setelah ini kita sudah berhasil untuk menginstal VirtualBox-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan masuk untuk instalasi virtual machine baru, itu dengan cara di sini kita klik New, kemudian di sini kita beri nama yaitu Proxmox. Setelah itu akan muncul jendela baru dan di sini bisa menuliskan nama dari virtual machine yang dipilih. Misalkan kan saya memilih Proxmox, lalu di sini saya isi dengan nama Proxmox. Lalu di sini tipenya Linux dan Debian 64 bit. Lalu klik next. Nah, untuk memory size-nya ini, di sini saya ingin mengasih 2048 MB atau 2 GB. Lalu next. Di sini juga langsung next aja. Ini juga next. Next. Pada file location and size ini juga bisa digeser untuk kapasitas hard disk yang dibutuhkan. Nah, karena kan nanti akan memakai Debian sebagai operasi sistem cloud untuk Proxmox. Nah, jadi saya ingin mengasih sekitar 20 GB di sini. 20 GB, kemudian create. Nah, berikut merupakan summary dari pengaturan yang telah kita siapkan. Kemudian, setelah kita klik finish, maka virtual machine Proxmox telah kita buat. Nah, sebelum dimulai atau di start, kita buka terlebih dahulu pengaturan atau setting di sini. Lalu masuk ke sistem dan pilih yang prosesor. Di sini saya akan ngasih 2. Lalu masuk ke storage. Nah, di sini kan controllernya masih empty. Jadi kita masukkan dengan Proxmox. Nah, di sini sudah ada Proxmox, kita klik aja langsung. Kemudian, pada network, pilih jaringan yang di sini. Untuk network, pilih jaringan atau network pada tab adaptor 1. Pilih di kolom Attached to. Ini kita pilih yang host only adapter. Nah, mengapa demikian? Karena kita hanya ingin klien dari Proxmox ini hanya bisa diakses di komputer yang kita pakai saja. Nah, kalau misalkan mau terhubung dengan internet juga bisa memilih NAT. Di sini kan juga ada NAT. Dan kalau hanya ingin terhubung dengan jaringan lokal juga bisa memilih bridget adaptor. Nah, di sini adapter atau adapter
editor terbridge. Nah, di sini kita pakai yang host only. Kemudian, setelah itu, kita klik OK. Nah, di sini sudah keganti ya di networknya. Sebelum kita start atau kita mulai, kita sekarang bisa buka terlebih dahulu command prompt dengan mengetikkan cmd di sini, di window cmd. Lalu di sini ketikkan ipconfig config/all, kemudian enter. Nah, ipconfig all di sini diperlukan untuk melihat IP address dari host only yang dimiliki oleh VirtualBox. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat di sini IP address yang dimiliki VirtualBox yaitu 192.168.56.1, yaitu nanti ini kita simpan IP tersebut karena kita nantinya akan membutuhkannya untuk saat pemasangan IP Proxmox nanti gitu, nantinya akan dibutuhkan seperti itu. Nah, sekarang virtual machine yang telah kita buat untuk Proxmox bisa kita mulai atau start. Nah, dengan cara klik di sini, start. Di sini masih loading. Nah, di sini masuk ke proses instalasi Proxmox. Nah, setelah kita men-start virtual machine yang Proxmox tadi, akan muncul jendela baru dengan tampilan Welcome to Proxmox seperti ini. Nah, artinya kita berhasil untuk booting ke instalasi Proxmox. Nah, kita di sini hanya bisa menggunakan tombol tanda panah, ESC, dan Enter pada keyboard. Nah, arahkan dengan tombol panah ke tulisan install di sini. Proxmox VE jika terseleksi akan ditandai dengan warna oranye seperti ini. Lalu setelah itu kita klik Enter. Ini kita tunggu. Nah, nanti akan muncul pop-up yang dikatakan seperti ini, hardware yang kita miliki tidak support untuk KVM virtualization. Nah, dikarenakan memang kita ini sedang memakai virtualisasi VirtualBox sebagai host dari Proxmox. Nah, ini tidak apa-apa. Kita abaikan saja karena sudah muncul kursor, klik saja. Oke. Nah, setelah membaca license agreement-nya yang dimiliki Proxmox, kita klik I agree untuk setuju. Nah, kemudian setelah itu muncul target hard disk yang dibutuhkan. Nah, kita di sini akan memilih pengaturan default Proxmox karena kita memang akan memakai seluruh hard disk yang tersedia. Nah, di sini langsung aja klik next. Nah, di sini kita pilih dan sesuaikan kenegaraan dan zona waktu kita. Nah, untuk keyboard biarkan default aja. Nah, di sini kita country-nya klik atau ketik Indonesia. Nah, untuk time zone-nya Jakarta dan untuk keyboard-nya biarkan saja English. Terus next. Nah, di sini isikan password dan email yang dibutuhkan untuk Proxmox. Nah, pastikan untuk password yang di ini yang ingin diisi itu harap dihafalkan dengan baik karena jika lupa nanti akan sulit untuk mengubah password Proxmox-nya. Nah, di sini masukkan passwordnya. Kemudian masukkan emailnya. Setelah selesai, kita klik next. Nah, kemudian di sini isikan hostname dalam bentuk domain web.
yaitu bebas, dan biarkan untuk hostname ini kita isi dulu deh, salsabila.id misalkan. Nah, dan biarkan network memanajemen secara default. Nah, lalu isikan IP address di sini, IP address dengan IP address yang sama dengan IP VirtualBox tadi yang kita cek di CMD di sini. Kita bisa lihat di sini kan 192.168.56.1. Nah, kemudian di sini, namun bedakan host ID-nya. Nah, atau angka setelah titik yang di belakang. Contohnya, misalkan kan tadi 192.168.56.1. Maka di sini untuk IP address-nya kita tambahkan 1. Jadi, belakangnya itu 2. Lalu, isikan gateway-nya dengan IP 192.168.56.1 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian untuk DNS servernya kita biarkan saja seperti ini. Lalu next. Nah, kemudian di sini ada tampilan summary dari pengaturan yang telah kita buat untuk Proxmox. Nah, jadi di sini kita pilih install untuk pemasangan Proxmox. Nah, pilih previous kalau misalkan ingin kembali dan mengatur ulang Proxmox. Di sini kita langsung install aja. Nah, di sini sudah masuk ke proses instalasi. Kita tunggu saja sampai loadingnya ini selesai. Nah, berikut ini setelah proses instalasi selesai dan VM atau virtual machine teristart otomatis. Nah, terlihat di sini instalasi berjalan seperti awal lagi. Nah, mengapa demikian? Karena kita belum mengeject file ISO instalasi Proxmox yang terhubung dengan VM. Seperti itu. Nah, untuk cara mengejectnya, pilih tab di sini. Kita pilih device, kemudian remove disk from virtual drive. Nah, setelah itu pilih tab machine di sini dan pilih reset untuk menyalakan ulang VM-nya. Reset. Nah, setelah terrestart, jika muncul tampilan seperti ini, artinya booting Proxmox telah berhasil dilakukan. Nah, di sini sudah tertera juga ya, ada IP address-nya, yaitu https://192.168.56.2 lagi 8006. Nah, karena nantinya ini akan kita akses Proxmox melalui browser dengan IP tersebut, seperti itu. Setelah itu, kita buka browser dan ketikkan https, masukkan IP-nya 192.168.56.2. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti di bawah ini. Nah, tidak apa-apa, karena kita bisa mengaksesnya dengan cara klik Advance, kemudian klik yang ini. Nah, di sini jika ada tampilan seperti ini, maka Proxmox sudah benar-benar terhubung dan dapat diakses melalui browser.
Nah, di sini ketikkan username-nya yaitu root. Kemudian untuk password-nya adalah password yang telah kita buat sebelumnya di instalasi Proxmox sebelumnya. Lalu ini kita ketikkan nantinya, lalu login. Ini kita klik OK aja. Kemudian setelah kita berhasil untuk login, kita masukkan terlebih dahulu ISO image-nya pada lokal. Di sini ada Salsabila. Kemudian lokal. Nah, di sini ISO image-nya kita masukkan atau kita upload. Di sini kita select file untuk Debian yang sebelumnya sudah saya download. Nah, terus kita cari Debian di sini, open, lalu klik upload. Nah, di sini sedang proses untuk mengupload. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di sini sudah ada tulisan finish file import successfully. Nah, maka untuk ISO Debian-nya sudah berhasil di-upload. Kemudian langkah selanjutnya itu kita klik VM di sini. Kita ingin membuat virtual machine baru, yaitu tahap pertama di sini ada tab general. Nah, isikan dulu namanya dengan nama kalian atau nama saya. Di sini saya akan masukkan Salsa Debian. Kemudian ininya kita biarkan kosong saja. Lanjut, langkah selanjutnya itu ke OS. Nah, pada OS ini kita masukkan ISO image yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini kita masukkan aja Debian. Untuk tipenya Linux, versinya ini juga jangan diubah. Kemudian ke sistem. Ini kita langsung next aja. Disk juga kita next, biarkan seperti ini. Lalu untuk pada CPU yang course-nya saya tambahkan menjadi 2. Kemudian memori di sini biarkan saja. Network juga kita biarkan saja lalu confirm. Nah, di sini kita klik finish. Nah, di sini sudah lagi dibuat untuk yang kita buat tadi. Nah, ini sudah ada. Kemudian sebelum masuk ke instalasi, kita masuk ke option terlebih dahulu. Di sini option. Lalu kemudian pada KVM ini, KVM Hardware Virtualization, kita batalkan checklist pada kolom ini, pada kolom enable. Kita klik dulu, lalu oke. Nah, di sini akan berubah menjadi no. Nah, setelah itu kita masuk ke instalasi Debian-nya itu dengan cara klik konsol. Di sini ada konsol. Nah, lalu kita klik start now. Ini masih connecting. Nah, jika tampil seperti berikut, maka Debian telah berhasil booting pada virtual machine-nya atau pada virtual machine Proxmox. Nah, dan siap untuk diinstal. Di sini saya memilih untuk graphical install. Kita klik atau kita enter. Nah, kemudian di sini kita memilih bahasa yang diinginkan. Di sini saya ingin menggunakan bahasa Inggris saja, lalu kita continue atau enter. Nah, selanjutnya kita pilih lokasi. Nah, di sini saya akan memilih default saja, yaitu United States. Lalu continue. Nah, di sini kita mengatur konfigurasi keyboard yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan memilih American English, tekan enter.
Langsung tekan enter aja atau continue. Nah, kemudian di sini akan terjadi proses loading. Tunggu sampai selesai. Ini kita masih menunggu loadingnya sampai selesai. Nah, kemudian pada tampilan ini, tadi kan sudah selesai loadingnya. Kemudian kita klik no untuk melanjutkan. Ini kita enter aja langsung. Nah, selanjutnya di sini pilih configure network manually, kemudian klik enter lagi, continue. Nah, di sini kita isikan IP address-nya, yaitu, ini kan karena di sini kita sudah memakai 192.168.5.2, maka di sini kita lebihkan satu lagi, jadi 192.168.56.3/24. Nah, di sini jadi 192.168.56.3/24. Lalu kita continue. Kita langsung enter aja. Ini juga sama. Ini juga ada proses loading lagi. Kita tunggu lagi sampai selesai. Kemudian di sini saya akan mengisi hostname-nya itu Debian aja. Ini kita otomatis klik next atau continue. Nah, untuk domain name-nya saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Salsabila. Kemudian continue. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, langsung diisi saja. Di sini saya akan memasukkan passwordnya. Ini juga harus diingat karena akan kita login dengan password ini. Jika sudah, kita continue. Nah, untuk di sini untuk full name-nya juga, saya ingin mengisi dengan nama saya, yaitu Salsabila. Nah, continue lagi. Kita continue lagi. Nah, di sini juga diminta untuk password lagi. Dari sini saya akan mengisi dengan password yang sama seperti yang tadi. Kita isi lagi dengan password yang sama. Di sini akan loading lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk di configure the clock-nya ini, saya pilih yang semua. Kita continue. Nah, kemudian ini juga lagi ngedetect disknya dulu. Masih loading. Nah, kemudian selanjutnya pada partition disk, saya pilih yang guided use empty disk. Terus kita enter atau continue. Kemudian ini juga kita langsung next aja. Lalu kemudian pada tampilan berikut ini saya pilih yang all files in one partition. Kemudian next. Di sini juga ada proses loading lagi dan tunggu sampai selesai. Nah, berikut ini merupakan titik yang telah kita konfigurasi saat ini, dan kemudian pilih finish partitioning and write change to disk, kemudian kita next atau enter. Nah, pada tampilan berikut ini klik yes, lalu continue. Dan tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini merupakan instalasi base system. Nah, pada installing base system ini cukup memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu loadingnya sampai selesai.
Kemudian pada configure package manager, tidak perlu scan extra installation media. Nah, maka klik no untuk melanjutkan. Lalu continue. Jadi dia memproses lagi, loading lagi, tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya pada Debian Archive Mirror Country ini, sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Nah, saya pilih Indonesia. Di sini saya pilih Indonesia. Kita cari dulu Indonesia. Nah, klik Indonesia, kemudian continue. Nah, kemudian pilih yang debian.org ini, langsung continue aja. Ini kita kosongin aja, terus tunggu sampai selesai. Nah, kemudian pada bagian ini, kita lanjutkan tanpa sebuah jaringan mirror, maka klik yes, lalu continue. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini cukup lumayan lama, jadi kita tunggu saja. Nah, kemudian di sini ditawarkan untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Nah, tetapi saya di sini tidak ingin melakukannya, maka klik no, lalu kita enter. Ini akan proses loading lagi, kita tunggu saja. Nah, pada tampilan berikut ini, yaitu kita memilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Nah, di sini kita pilih saja ini, kemudian enter. Dan tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan untuk pasang boot loader group atau GRUB pada hard disk utama. Nah, maka pilih yes untuk melanjutkan. Nah, kemudian lalu di sini memilih device untuk pemasangan bootloader. Nah, saya pilih yang ini, yang dev SDA, kemudian continue. Sini kita tunggu juga sampai loadingnya selesai. Nah, di sini instalasi telah selesai. Kemudian saatnya boot ke sistem baru. Nah, pastikan untuk mengeluarkan media instalasi sehingga boot ke sistem baru. Kemudian ini tuh bukan mengulangi instalasi baru gitu. Jadi di sini kita langsung klik continue aja. Kemudian kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, pada tampilan ini kita tunggu saja sampai ada tampilan untuk login. Nah, ini kalau sudah ada Debian login, masukkan username-nya. Di sini masukkan terlebih dahulu username-nya yang sudah dibuat. Kemudian masukkan juga password-nya. Lalu klik enter. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini, maka Debian sudah berhasil diinstal pada Proxmox. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.